today I wanna start the year by talking about something that is the most important, is to be filled with the Holy Spirit. Di minggu pertama tahun 2022 ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So Ephesians 5, chapter 5, we're going to talk about this a lot. But Ephesians chapter 5 talks about how to live in the last days. Ya, di dalam kitab Efesus pasal kelima berbicara tentang bagaimana kita hidup di hari-hari terakhir. And one of the ways to live in the last days is to be filled with the Holy Spirit. Bagaimana kita hidup di hari-hari akhir, di zaman akhir ini, bagaimana kita hidup adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. So this year, we must all be filled with the Holy Spirit. Amen. Tahun ini kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Hallelujah. And we want to think about this again. I know we hear this a lot, but we want to really, find out what it means. Ya, kita mungkin pernah mendengarkan ini, memikirkan ini, tapi kita ingin lagi membahas apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. So it is Ephesians chapter 5:18. Let's read. Ya, Efesus 5 ayat 18, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amen. Amin. So, what does it mean to be filled with the Holy Spirit? Jadi apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus? We say this a lot, but do we really know what it means? Kita mungkin memperkatakan ini banyak sekali, kalimat ini, tapi apakah kita sungguh-sungguh mengerti tentang ini? Are you and me, are we filled with the Holy Spirit? Kita, saya, saudara dan saya, apakah kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus? So let's think about this, okay? Coba kita There pikirkan. are two things the Holy Spirit does when we believe in Jesus. Ada dua hal yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Okay? Selamat. One is indwelling of the Holy Spirit. Pertama, Roh Kudus tinggal di dalam kita. The other is being filled with the Holy Spirit. Kedua, Roh Kudus memenuhi kita. And they're not the same, okay? They're different. Tapi dua-duanya itu berbeda, saudara. Satu ditinggali, Okay. satu dipenuhi. Let me explain very carefully, okay? Saya akan menjelaskan dengan hati. Indwelling is when you are saved, the Holy Spirit comes and dwells in you. Roh Kudus tinggal. Ini terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai yaitu Yesus. Roh Kudus tinggal di dalam Amen. kita. Amen. And being filled is for Christian life. It's like how to live Christian life. It's for what we call sanctification. Jadi, dan kemudian dipenuhi Roh Kudus itu diperlukan untuk kita hidup sebagai orang Kristen, yaitu dalam proses pengkudusan kehidupan kita sehari-hari. Amen. Amen. Amin. Indwelling happens once and for all. Once, only once. Ya, proses Roh Kudus tinggal dalam kita itu cuma terjadi sekali untuk selamanya. But being filled happens again and again and again. It's ongoing. Jadi, yang kedua, dipenuhi Roh Kudus harus terjadi, sering terjadi, dipenuhi dalam Amen. kehidupan Amen. kita. So like when we are believers, we repent and we believe in Jesus. Sepertinya kalau kita menjadi orang Kristen, kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus, We are not relationship. We are not religion. We are relationship. So we have a relationship with Jesus. kita tahu ketika kita percaya Yesus, kita bukan agama, kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. And then we have a water baptism. Dan kemudian ada baptisan air, And then we are filled with the Holy Spirit. dan kemudian kita dipenuhi oleh Roh Kudus, And we become part of the local church, dan the body kemudian of kita Christ. menjadi bagian daripada gereja Tuhan. And so today, we are going to focus on the being filled with the Holy Spirit. Jadi hari ini kita hanya berbicara tentang bagaimana kita dipenuhi oleh Roh. So Jesus in John 14:17 tells us something about the Holy Spirit. Let's read that. Ya, Yesus memperkatakan sesuatu kepada para murid dan kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amen. So what does he Amen. say? Jesus says when we become believers, we are given the Holy Spirit. Yesus mengatakan ketika kita menjadi orang percaya, kita diberikan Roh Kudus.
and we have all of the Holy Spirit. Dan kemudian Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita memiliki Roh Kudus. Amen. Amin. Amen. Did you get that? All of the Holy Spirit. Jadi kita memiliki Roh Kudus secara keseluruhan. Right? We cannot have half of the Holy Spirit. We cannot have, like, okay, Pastor Ari. Pastor Ari is with me. All of Pastor Ari, not half of Pastor Ari. Ya. Jadi kita nggak bisa memiliki setengah Roh Kudus, nggak Right. bila saudara. Kalau Right. saya bersama Pastor Peter, saya bersama Pastor Peter Me secara too. keseluruhan. Me too, yeah? So, when you have the Holy Spirit, you have all of the Holy Spirit. Jadi sebagai orang percaya kita memiliki keseluruhan daripada Roh Kudus. Hallelujah. So, every believer has all of the Holy Spirit. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, kita memiliki seluruh daripada Roh Kudus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amin. Is that okay? Ya. Haleluya. Not okay? You're not okay with that? Oke ya. I hope you're okay with that. Okay, 1 Corinthians 12:3. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. So no one can believe in Jesus without the Holy Spirit. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah. Let's read another one. Romans 8:9. Roma 8:9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Amen. Amen. So the opposite is, if we don't have the Holy Spirit, then we are not Christians. Kebalikan berlaku, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, berarti kita bukan orang Kristen, bukan orang percaya. So how many of you are Christians? Berapa banyak saudara orang Kristen? So the rest of you are not Christian. Berapa banyak seorang Kristen yang We need to katakan bukan have- orang Kristen? We need to preach the gospel to. So that means you have the Holy Spirit. Saudara, ketika saudara percaya sebagai orang percaya, berarti saudara punya Roh Kudus. Because the Bible says nobody can become believers without the Holy Spirit. So I have the Holy Spirit. Jadi firman Tuhan mengatakan kita menjadi orang percaya karena Roh Kudus. Jadi saudara dan saya, kita punya Roh Kudus tinggal di dalam kita. You know, inside us. Di dalam kita. Never doubt this. Jangan pernah ragu akan ini. Don't let somebody tell you, oh, you don't have to. No, you're a believer. You have the Holy Spirit. Saudara orang percaya, saudara harus percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Jangan biarkan seorang pun untuk meragukan pendirian saudara You bahwa Roh ada. couldn't have confessed Jesus as your Lord and Savior without the Holy Spirit. Saudara, tidak mungkin saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara bukan Amen. karena Roh Hallelujah. Kudus. Amin. So that was the indwelling of the Holy Spirit. Itu yang apa diartikan Okay. sebagai Roh Kudus tinggal di dalam So kita. indwelling is very easy. Ya, Yeah? mengenai Roh Kudus tinggal di dalam kita sangat mudah untuk kita Now mengerti. let's talk about being filled with the Holy Spirit. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Is that okay? Now, being filled with the Holy Spirit. So when it comes to being filled with the Holy Spirit, many people are confused. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak orang suka jadi bingung, saudara. And the enemy wants us to be confused. Ya, karena si iblis, musuh kita, ingin semua orang percaya bingung tentang dipenuhi Do Roh you know Kudus. that? Because the enemy doesn't want us to be filled with the Holy Spirit. Karena musuh kita tidak mau kita umat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. The enemy is scared of people, believers, who are filled with the Holy Spirit. Karena musuh kita si iblis takut kalau orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. That's why they confuse you. Sehingga musuh itu akan membingungkan saudara kita So semuanya. now if you read the Bible verses, we're not going to do that because there's too many. That talk about being filled with the Holy Spirit. It talks about you can be filled again and again and again with the Holy Spirit. Ya, firman Tuhan banyak tentang dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Kita bisa dipenuhi lagi oleh Roh Kudus, dipenuhi lagi oleh Roh Kudus, dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. So what did I say about indwelling?
How many times? Apa yang saya katakan tadi tentang Roh Kudus tinggal dalam saya, berapa kali Roh Kudus tinggal? Sekali, Again and one again? time. Sekali, one time. One time. One time. Sekali. Ya, sekali ketika kita percaya Tuhan sekali. Yesus, Tuhan Roh Kudus tinggal dalam kita, sekali saja tinggal. Indwelling and filling of the Ya, Holy jadi Spirit. tinggal itu sekali dan selamanya. Indwelling how many times? Roh Kudus tinggal kita berapa kali? Sekali saja. Dan seterusnya ya tinggal di sana. Once. Ya. When you believe in Jesus, once. Ketika That's saudara it. percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus langsung tinggal di sana. You have the Seterusnya. Holy Spirit. I have the Holy Berarti Spirit. kita punya Roh Kudus. Kita Being semuanya. filled with the Holy Spirit, how many times? Sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus berapa kali? So you say this, you say that. What does it mean? Very good. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu berkali-kali, saudara. Ongoing. Terus berlangsung. Amen. So that's a very big difference. Jadi saudara bisa lihat bedanya ya antara Now dua let itu. me ask you a question. Why do we need to be filled with the Holy Spirit? Nah sekarang pertanyaan, mengapa kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus? We have the Holy Spirit indwelling. So, but why do we need the Holy Spirit? Kita sudah Filling bicara, of the Holy Tuhan Spirit, Roh yeah. Kudus tinggal di dalam kita. Kenapa kita harus dipenuhi lagi? Right. Mengapa? Yeah, we have all of the Holy Spirit, right? Why Kita do we punya need Roh to be Kudus filled tinggal with dalam the- kita selama-lamanya. Kenapa perlu dipenuhi lagi? I tell you, there are many reasons, but one reason is because if we are not filled with the Holy Spirit, we'll be filled with something else. Salah satu alasan, Ah. kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti akan dipenuhi oleh hal-hal yang lain. You know what I mean? Right. Betul? Right. We are believers. If we are not filled with the Holy Spirit, then we'll be filled with something else. Ya, kita orang percaya kalau kita tidak selalu ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kita akan juga dipenuhi oleh hal-hal lain. So Ephesians 5:18, it talks about getting drunk. Ya, di dalam Efesus 5 berkata tentang bagaimana seseorang mabuk. So this is one of many examples of if you're not filled with the Holy Spirit, maybe you get drunk. Ya, ini salah satu ayat berkata kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan dipenuhi oleh hal yang lain. So let's look at Acts 2:1-4 and 12-13. This is the day of Pentecost. Ya, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, ini tentang hari Pentakosta. Dikatakan ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amen. Amen. So if you look at verse 13, people were mocking them. They are filled with new wine. Maybe they're drunk. Ya, ayat 13 tadi mengatakan, para murid mereka ini mabuk anggur. Because they were speaking tongues, they were like filled with the Holy Spirit, and people were like, wow, are they drunk? Jadi pada saat itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain dan mereka seperti orang mabuk sehingga mereka mencap mereka mabuk anggur pada saat itu. Now, when we are filled with the Holy Spirit, something similar, of course we are not drunk with wine, but something similar is like these guys are influenced by something else. Ya, antara orang mabuk anggur dan mabuk oleh dipenuhi Roh Kudus, mereka seperti dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Ya, kalau mabuk anggur dipengaruhi oleh alkohol. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipengaruhi oleh Roh Allah pada saat itu. They are so happy, Mereka menjadi penuh sukacita. right? Maybe they had drinks, so happy, right? Yang mabuk anggur juga minum juga happy gitu ya. But no, they didn't drink anything, but very happy.
Tapi yang dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak minum alkohol, tidak minum apa-apa, tetapi mereka juga penuh dengan sukacita. They are very bold. They're very courageous. No problem. Oh, maybe they had a drink. Ya, para murid dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berani seperti Rasul Petrus. Tapi bagi orang-orang lain, mereka mungkin mabuk No, anggur. it's the Holy Spirit. Tetapi karena mereka dipenuhi Roh So Kudus it's dalam like kehidupan mereka. it's like control and influence. The key word there is control and influence. Jadi kata kuncinya di sini ketika kita dipenuhi Roh Kudus adalah kata kendali dan pengaruh. Whatever you are filled with will influence you. Apapun yang masuk dalam kehidupan saudara akan mengendalikan saudara, akan mempengaruhi kehidupan saudara. Amen. Amin. If you're filled with anger, it will control you. Kalau saudara dipenuhi oleh kemarahan, itu akan mengendalikan emosi kepengarahan saudara. Just angry. Somebody touch angry. Saudara dikendalikan oleh emosi marah saudara. Somebody Orang call you yang angry, saudara right? marah. Because you're filled with anger, anger will influence you. Ya, ketika kita dipengaruhi, dipenuhi oleh kemarahan, kemarahan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. If you're filled with greed, right? Then what happened? Kalau saudara dipenuhi oleh rasa serakah, apa yang akan terjadi? Always greedy. Selalu serakah. That's mine. That's mine. Oh, you touch mine. Punya That's saya, mine. itu punya saya, kamu pegang punya saya. It controls you, right? Dipenuhi serakah, serakah itu akan mempengaruhi kehidupan kita. If you're filled with alcohol, then it'll control you. You whatever, right? Halnya kalau saudara kepenuhan dengan alkohol, itu akan mempengaruhi saudara. But if you're filled with Holy Spirit, of course, you will have the Holy Spirit's power and influence, but you will not lose self-control like you are drunk. Tapi saudara, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus akan penuh pengaruh dalam kehidupan saudara, tetapi saudara tidak lepas kendali. Saudara Hallelujah. akan tetap penuh dengan pengendalian. So if you are drunk, what happens? You lose self-control. Tapi ketika saudara mabuk anggur, apa yang terjadi? Right. Saudara akan kehilangan kendali diri. Right? Betul? How do you know? Bagaimana saudara tahu? Ayo ketahuan. Yeah, you lose self-control, right? Ya, saudara kehilangan bagaimana mengendalikan diri saudara. But when you're filled with the Holy Spirit, you have self-control. Because one of the fruit of the Holy Spirit is self-control. Ketika Hallelujah. saudara dipenuhi Roh Kudus itu kebalikan, saudara akan tetap bisa mengendalikan diri karena itu bagian daripada buah Roh itu sendiri, mengendalikan diri. Now we're gonna just very quickly, and we're gonna finish. Talk about how to be filled with the Holy Spirit. I know we talk about this a lot, but I want to make one point. Ya, sekarang kita berbicara bagaimana dipenuhi dengan Roh Kudus. Satu hal yang saya sampaikan. Before that, I want to ask you, who wants to be filled with the Holy Spirit in 2022? Saya ingin bertanya, di tahun 2022, siapa ingin dipenuhi oleh Roh Kudus? What about the rest of you? Oh, Bagaimana yang tidak angkat everyone tangan? wants. Okay, very good, very good. Now, being filled with the Holy Spirit, listen very carefully. Being filled with the Holy Spirit doesn't mean you get more of the Holy Spirit. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti kita memiliki Roh Kudus lebih banyak. Ya, ngerti ya? Because we already have all of the Holy Spirit. Karena kita sudah memiliki semua daripada Roh Kudus karena Dia tinggal di dalam kita. So how can you have more of the Holy Spirit? Jadi bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus? So when we say, "Oh, I want more of you, it's not correct. I mean, we have the Holy Spirit. Ya, kalau kita katakan, saya ingin Roh Kudus lebih, itu memang kadang-kadang agak salah juga karena kita sudah punya Roh Kudus, betul? So being filled with the Holy Spirit is not about how much Holy Spirit we have. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti bahwa kita memiliki Roh Kudus yang lebih banyak. But this is very important. Tapi ini perhatikan. Being filled with the Holy Spirit is about how much the Holy Spirit has. Berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus, berbicara tentang bagaimana hidup kita apa saja yang harus dimiliki oleh Roh Kudus. Berapa banyak hidup kita, diri kita dimiliki oleh Roh Kudus. Did you get that? Saudara mengerti itu? It is about how much of me I allow the Holy Spirit to have. Jadi berbicara tentang bagaimana berapa banyak bagian daripada hidup saya untuk dimiliki oleh Roh Kudus. Hallelujah.
Ask yourself, how much of you, us, does the Holy Spirit have? Jadi mari kita bertanya kepada diri kita, berapa banyak dari kehidupan kita yang dimiliki oleh Roh Kudus? The Holy Spirit will not force us to come in and have more. We allow Him to have more of me. Roh Kudus, saudara, tidak pernah akan memaksa untuk memiliki semua segi kehidupan saudara. Kita harus menyerahkan bagian-bagian kehidupan kita Haleluya. untuk dimiliki oleh Roh Kudus. Maybe I allow Him to have some of me, but maybe there are some things about me, what I have, I don't allow the Holy Spirit to have. Mungkin selama ini ada sebagian hidup kita serahkan kepada Roh Kudus, tetapi ada sebagian daripada kehidupan kita tidak izinkan Roh Kudus untuk miliki. Maybe it's about relationships. Mungkin tentang hubungan-hubungan dalam kehidupan kita. That relationship, I don't want the Holy Spirit. I want, make my own relationships. Ya, mungkin ada hubungan tertentu saudara tidak izinkan Roh Kudus turut campur, saudara tidak serahkan kepada Roh Kudus. Maybe it's to with finances. Mungkin ada hal keuangan saudara tidak serahkan kepada Roh Kudus untuk dimilikinya. I don't want Holy Spirit to tell me about this. Saya tidak izinkan Roh Kudus berkuasa atas hal ini. Maybe it's some thoughts. Your thoughts. I don't want Holy Spirit to influence my thoughts in this way. Ya, mungkin ada pemikiran-pemikiran khusus yang tidak mau dipengaruhi oleh Roh Kudus. This year I pray that all of us will open up to the Holy Spirit. Amen. Tahun ini saya berdoa untuk setiap kita membuka diri, membuka hidup kita untuk Roh Kudus. And allow the Holy Spirit to have more of me. Dan mengizinkan Roh Kudus memiliki segalanya dalam kehidupan saya. That is what it means to be filled with the Holy Spirit. Itulah artinya apa yang dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. The more we open, He will fill me more. Ya, ketika kita membuka lebih banyak lagi, lebih banyak Roh Kudus akan menguasai kehidupan And kita. then I open even more, He fills me more. Ketika saya buka lagi kehidupan saya, dipenuhilah saya lebih dahsyat lagi oleh Roh And when Kudus. I completely open myself, He will completely fill me with the Holy Spirit. Ketika saya total membuka diri kepada Roh Kudus akan juga total menguasai kehidupan saya. And I can tell you, we'll be so full of joy. Saya katakan saudara akan dipenuhi dengan sukacita ketika itu And we'll terjadi. be so full of courage. Saudara akan dipenuhi dengan keberanian pada saat itu. And we'll be so full of Saudara righteousness. akan penuh dengan kebenaran ilahi. And people gonna see, are you drunk? Orang akan lihat saudara, dia mabuk. Did you have too much wine? Apakah kamu mabuk alkohol? No, I am filled with the Holy Spirit. Katakan tidak, aku dipenuhi Haleluya. oleh Roh Kudus. Haleluya. Amen. Amin. So let us do that this year. Saudara, mari kita lakukan di tahun 2022 ini. There's nothing else that is more important and more scary to the enemy. Saudara, tidak ada sesuatu pun yang akan menakutkan musuh kita si iblis kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. I want to tell you, God has a future for us. Saudara, ingin saya katakan bahwa Allah punya masa depan buat kita semua. We are all here for a purpose. Saudara, kita semua ada di sini karena ada satu tujuan. And we will not know the purpose unless we are filled with the Holy Spirit. Kita tidak pernah akan tahu tujuan hidup kita selain kita dipenuhi oleh Roh Haleluya. Kudus.